Recording in progress. Recording in progress. Udah masuk belum, Don? Ajal, Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Topik yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai dampak COVID-19 terhadap kestabilan ekonomi pada kedai Wongkito Harapan Indah Bekasi. Saya Rizal Afandi selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi hari ini. Selanjutnya saya persilahkan untuk Saudara Resi untuk membacakan bab 1. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya di sini ditugaskan untuk membaca latar belakang. Nah, dalam latar belakang tersebut bahwa coronavirus atau COVID-19 adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus COVID-19 menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah, seperti contohnya sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS-CoV dan sindrom pernapasan akut parah atau SARS-CoV. Pandemi COVID ini memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-negara terhadap kestabilan ekonomi. Laporan Organization for Economic Cooperation and Development menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di berbagai negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya berdampak pada kestabilan ekonomi di suatu negara. Stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Nadil. Untuk Saudara Nadil, saya persilahkan. tujuan penelitian mendeskripsikan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kestabilan ekonomi pada kedai Wongkito di Pasar Modern Harapan Indah. Dampak COVID-19 pada kedai Wongkito yaitu terjadinya penurunan omset, kedai Wongkito memberhentikan 3 karyawannya, dan kedai Wongkito mengurangi jumlah fasilitas kedai seperti Wi-Fi. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Albert Firdaus. Oke, terima kasih. Penurunan omset sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Ya, berikut adalah diagram dari tahun 2019 sebelum COVID. Sebelum COVID itu kedai Wongkito mengalami omset yang sangat tinggi dan mereka mengalami keturunan setelah pandemi COVID-19 seperti gambar diagram pada tahun 2020 yang ada di gambar tersebut. Next, Mas. Kedai Wongkito juga terkena dampak dari COVID-19 seperti mereka melakukan pengurangan karyawan yang sebelumnya mereka itu memiliki 3 orang karyawan
Dan sesudah COVID, karena mereka juga mengalami penurunan omset yang sangat drastis juga, mereka mengurangi jumlah karyawannya yang awalnya 3 menjadi 1 karyawan. Dan terkadang juga pemilik kedai juga datang ke sana untuk membantu karyawannya. Oke, terima kasih. Next, Mas. Tidak lupa juga, dalam masa pandemi COVID-19 ini, pemilik kedai Wongkito juga menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama seperti pengunjung harus menggunakan masker, kedua pengunjung harus mencuci tangan memakai sabun juga, dan tidak lupa lagi pemilik kedai menerapkan social distancing atau menjaga jarak untuk para pengunjungnya. Terima kasih, Mas. Next. Untuk kesimpulan akan dibawakan oleh Saudara Denny Saputra. Oke, terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa besar dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Semua aktivitas ekonomi mengalami penurunan drastis berpengaruh terhadap variabel usaha mikro kecil dan menengah. Terima kasih. Saran akan dibawakan oleh Saudara Gian Fajri. Ya, terima kasih. Bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, diharapkan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah pada waktu pandemi COVID-19 untuk mencari inovasi, produk baru, dan mencari peluang kerja baru yang dibutuhkan pada saat pandemi ini, agar pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah tetap stabil. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekian dari kelompok kami. Dan untuk saat ini telah hadir Saudara Mas Roy dari kelompok 4 yang sudah berkesempatan hadir pada Zoom kali ini untuk mempertanyakan hasil penelitian dari kelompok kami. Untuk Mas Roy, boleh dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih Mas atas kesempatannya untuk bertanya. Izin bertanya Mas, bagaimana kondisi kedai Wongkito sebelum dan sesudah COVID-19? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Roy. Jawabannya akan dijawab oleh Saudara Albert Firdaus ya. Saudara Albert, boleh jawabannya? Oh, boleh diulang nggak pertanyaan tadi? Soalnya di saya putus-putus sinyalnya nggak nolek. Boleh diulang nggak ya, Mas Roy, pertanyaannya? Baik, saya Roy Ivan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana kondisi kedai Wongkito sebelum dan sesudah COVID-19? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Oke, baik Mas Roy. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Roy. Terima kasih sudah bertanya, Mas Roy. Jadi, pada saat tadi tahun berapa? 2019 ya, Mas Roy? Sebelum ya? Sebelum dan sesudah COVID-19. Oh iya, jadi sebelum COVID-19 melanda, kedai Wongkito itu mengalami omset yang cukup lumayan lah, bisa dikatain tinggi. Mereka sehari mungkin mendapat omset 80%, mungkin hampir 90%, banyak lah. Dan setelah terjadinya pandemi COVID ini, mereka itu mengalami penurunan omset yang cukup drastis, mungkin hampir 70 sampai 80%. Dan bahkan pemilik kedai pun juga saat pandemi COVID dia juga bingung gimana ya caranya saya biar ini terus maju bergerak, sedangkan kondisinya seperti ini. Juga memiliki banyak karyawan sebanyak 3 orang. Tapi setelah COVID-19 melanda ini, mereka mengalami penurunan omset yang cukup drastis juga, dan mereka juga mengurangi fasilitas seperti wifi, pengurangan pegawai. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Roy. Dan sekarang setelah berlalunya pandemi ini, kedai Wongkito sudah mengalami kenaikan
omset juga mulai membaik lah omsetnya dari sebelum pandemi COVID kemarin. Itu hasil penelitian saya kemarin. Terima kasih Mas Roy. Semoga puas dengan jawaban saya. Terima kasih juga Mas Firdaus atas jawabannya. Baik Mas Roy. Silakan Mas Rizal. Mungkin dari kelompok kami, mohon maaf sudah ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal. Selamat malam. Terima kasih Selamat semua. Malam. Selamat malam, guys. Kongres teman-teman kelompok 6. Salam, terima kasih semua. Thank you, thank you. Bisa angkat-angkatnya nggak? Nggak bisa loh. Bisa gua. Live aja.